Nah, selanjutnya adalah tips untuk memasang foto produk nih teman-teman. Untuk foto produk sendiri teman-teman, usahakan ya itu berbeda ya foto utamanya dengan yang dipasang sama supplier. Jadi di sini kita tinggal lihat aja nih foto produk yang dipasang supplier itu kayak gimana sih di foto utamanya. Bentar ya, kita search dulu nih nama produknya. Berarti nanti yang kita pasang di foto utama kita ini jangan warna yang abu-abu sama kayak supplier. Kenapa? Nanti kalau misalnya foto produk kita itu sama gitu ya, yang foto utamanya ya bakalan susah ya untuk bersaing. Apalagi kalau misalnya produk kita munculnya di halaman yang sama, pasti si customer itu milih yang lebih murah teman-teman ya. Halo semuanya, di video kali ini kita mau ngebahas tentang cara upload produk untuk toko dropship. Nah, ini adalah video series ya tentang dropship nih. Ini mungkin udah part kelima ya videonya. Saya agak lupa teman-teman ya. Intinya di video part kemarin kita udah ngebahas tentang cara buka toko. Jadi sekarang kita akan ngebahas tentang cara upload produk gitu ya. Jadi kita buka dulu tokonya, setelah itu baru kita upload produk. Itu biasanya yang saya lakukan saat saya itu ngebuat toko baru teman-teman ya untuk dropship. Jadi untuk teman-teman nih yang belum nonton gitu ya video seriesnya mulai dari part pertama sampai sekarang, saya saranin nanti setelah nonton video ini teman-teman bisa tonton video part pertamanya ya. Karena apa? Karena materinya itu teman-teman sudah saya susun nih tentang video dropship ini, mulai dari materi yang paling basic ya tentang cara riset supplier dan juga riset produk, sampai sekarang yaitu kita ngebahas tentang cara upload produk. Nah, mungkin untuk next videonya ya, kita di part selanjutnya kita akan ngebahas tentang cara membuat tampilan toko kita itu lebih profesional dibandingkan dengan tampilan tokonya supplier. Nanti saya akan jelaskan ya. Untuk kali ini kita mau ngebahas tentang upload produk teman-teman. Nah, nanti teman-teman di upload produk saya akan jelaskan mulai dari gimana caranya memasang judul yang berbeda dari supplier. Terus juga gimana caranya memasang foto produk yang berbeda dari supplier, dan juga saya kasih tahu tips and tricks gimana caranya toko kita itu nggak bersaing langsung dengan supplier ya. Karena nanti kalau misalnya toko kita itu bersaing langsung di halaman pencariannya marketplace ya, di halaman pencariannya Shopee gitu misalnya ya, dan misalnya di sini produk kita, terus di sebelahnya itu produk supplier. Nah, nanti produk kita ini pasti bakalan kalah teman-teman, karena harga kita lebih mahal dibandingkan punyanya supplier ya. Jadi nanti saya akan jelaskan nih gimana caranya produk kita itu nggak sampai muncul langsung sama produknya supplier gitu ya. Ya mungkin langsung aja deh teman-teman ya, kita masuk ke Shopee Seller Center-nya. Let's go. Oke teman-teman, sebelum masuk ke Shopee Seller Center, di sini untuk teman-teman nih yang mau belajar sama saya tentang jualan online khususnya di marketplace, teman-teman bisa join Baleo Mall lewat link di deskripsi ya. Dan kalau misalnya teman-teman join Baleo Mall lewat link di deskripsi video ini, teman-teman bakalan dapat ebook dan juga video-video tutorial. Jadi bonusnya yang akan saya berikan ke teman-teman ya. Dan untuk teman-teman nih yang juga pengen dapetin materinya secara gratis gitu ya, karena teman-teman misalnya nggak punya modal untuk buat ikut Baleo Mall, nah teman-teman bisa join channel Telegram saya. Karena di channel Telegram saya memberikan tips-tips secara gratis tentang jualan online ya. Untuk link channel Telegram juga ada link di deskripsi atau di pin komen. Oke, ya kita langsung aja masuk ke Shopee Seller Center-nya. Let's go. Oke, nah di sini saya sudah ada di shopee.co.id teman-teman ya. Dan ini adalah contoh nama supplier saya ya. Di sini namanya Monelina Official Shop. Dan untuk produk yang mau saya upload ya, itu adalah produk ini ya, produknya supplier yang ini. Nah, sekarang kita langsung aja teman-teman ya ke Shopee Seller Center dan kita upload produknya. Nah, pertama-tama di sini itu kan kita disuruh masukin nama produk ya atau judul produk. Nah, di sini sebagai tips teman-teman, saya sudah siapin nih judul produknya kayak gini, dan ini adalah judul produknya supplier. Jadi teman-teman di sini bisa baca ya, untuk judul produk saya itu kayak gini: baju, kaos, polos, bedwing, oversize, wanita, perempuan, dewasa, lengan pendek. Sedangkan judulnya si supplier itu adalah kaos, oversize, wanita, bedwing, lengan pendek, polos. Jadi seperti itu. Di sini agak perbedaan ya. Jadi kenapa saya pasangnya itu judul seperti ini? Biar nanti teman-teman kalau ada orang yang nyari kayak misalnya baju, bedwing, oversize, itu produk saya masih bisa muncul. Karena seperti yang sudah saya pernah jelaskan ya di video saya ya, yang judulnya itu tips algoritma judul Shopee. Kalau teman-teman mau nonton bisa aja klik di pojok kanan atas ya. Di situ saya sudah jelaskan tuh kalau algoritma judul produk Shopee itu dari kiri ke kanan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nih di sini ada orang yang nyari baju bedwing, produk kita masih bisa muncul. Sedangkan si supplier, kalau misalnya ada orang yang ngetik baju bedwing, produk supplier nggak bakalan muncul teman-teman. Kenapa? Karena si supplier nggak ada masang judul baju ya atau kata baju. Jadi seperti itu. Dan di sini juga kaos, polos, bedwing. Jadi di sini polosnya saya taruhnya di sini teman-teman ya, dibandingkan si supplier kan taruhnya di akhir.
Karena apa? Karena di sini nanti teman-teman untuk menghindari persaingan langsung dengan supplier gitu ya. Karena nanti kalau misalnya si customer ya nyari dengan kata kunci katakanlah kaos oversize polos gitu ya misalnya. Nah, nanti produk supplier itu bakalan muncul. Cuma produk kita nggak bakalan muncul, teman-teman. Kenapa? Karena kita pasangnya di sini polosnya ya. Polosnya itu di sebelah kirinya oversize, sedangkan untuk algoritma Shopee sendiri itu dari kiri ke kanan gitu ya. Jadi kata polos kita nggak bakalan terbaca, teman-teman ya. Kan produk kita nggak bakalan muncul dan nggak bersaing langsung dengan punyanya si supplier. Jadi itu alasan saya memasang judul-judul seperti ini, teman-teman ya. Dan di sini juga saya tambahin kata dewasa ya, sedangkan si supplier nggak ada nih ya kata dewasanya. Dan juga saya tambahin kata perempuan juga, teman-teman ya, sedangkan si supplier nggak ada. Jadi itulah teman-teman ya kenapa saya pasangnya judulnya seperti ini ya. Mudah-mudahan di sini teman-teman paham ya untuk tips judul produk ya. Nah, ini kita cut dulu karena ini penting banget teman-teman ya untuk memahami judul produk. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah sekarang kita tinggal pilih kategori. Untuk kategori tentu saja ya kaos, teman-teman ya. Nah, itu kita tinggal klik lanjut. Nah, selanjutnya adalah tips untuk memasang foto produk nih, teman-teman. Untuk foto produk sendiri, teman-teman, usahakan ya itu berbeda ya foto utamanya dengan yang dipasang sama supplier. Jadi di sini kita tinggal lihat aja nih foto produk yang dipasang supplier itu kayak gimana sih di foto utamanya. Bentar ya, kita search dulu nih nama produknya. Nah, di sini si supplier itu masang foto utamanya ya yang dimunculin di halaman pencarian sini itu adalah warna abu-abu, teman-teman ya. Berarti nanti yang kita pasang di foto utama kita ini jangan warna yang abu-abu sama kayak supplier. Kenapa? Nanti kalau misalnya foto produk kita itu sama gitu ya yang foto utamanya, ya bakalan susah ya untuk bersaing. Apalagi kalau misalnya produk kita munculnya di halaman yang sama, pasti si customer itu milih yang lebih murah, teman-teman ya. Jadi di sini sebagai tips foto utama teman-teman usahakan berbeda dengan yang dipasang sama supplier. Oke. Nah, di sini saya sudah siapkan teman-teman untuk foto produknya sendiri ya. Nah, ini udah saya edit juga ya. Untuk backgroundnya saya ganti seperti ini. Sedangkan si punyanya supplier kan backgroundnya cuma abu-abu, teman-teman ya. Oke, nah ini ya warna abu-abu gitu, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oh ya, di sini tips lagi teman-teman ya. Untuk mencari berbeda ya. Ini kan tadi si supplier pasangnya itu warna abu-abu ya di foto utamanya. Nah, berarti di foto utama kita bisa pasang produk yang paling sering dibeli, teman-teman. Jadi nanti kita tinggal cari aja di sini di ulasannya si supplier kita. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di customer sini kan di bawahnya ada tuh tulisan yang dia pesen variannya. Kayak misalnya di sini warna mint ya. Terus selanjutnya di sini ada warna coklat ya. Terus di bawahnya lagi ada warna putih dan di bawahnya lagi itu ada warna coklat. Nah, terus di bawahnya lagi ada warna abu-abu muda dan di bawahnya lagi ada warna hitam. Nah, berarti di sini kita bisa lihat untuk coklat itu ada dua ya, teman-teman ya. Di ini coklat satu sama yang kedua tadi yang ini ya, coklat. Nah, berarti ada dua orang yang beli coklat ya. Ini contoh aja, teman-teman ya. Berarti di sini bisa kita simpulkan kalau misalnya warna coklat itu adalah warna yang paling sering dibeli gitu ya. Nah, berarti kita tinggal pasang aja nih di foto utama kita. Kita pasang warna coklat ya. Jadi udah berbeda sama punyanya si supplier dan warna coklat ini adalah yang paling sering dibeli atau paling banyak minatnya. Jadi buat pancingan gitu, teman-teman ya. Jadi itu nih sebagai tips supaya foto produk kita itu berbeda dengan supplier ya. Untuk foto slide kedua sampai ke-8 ini, teman-teman, itu terserah teman-teman ya, pasangnya secara random aja nggak apa-apa ya. Misalnya di sini saya selanjutnya adalah abu muda, terus misalnya lagi abu tua ya dan lain sebagainya. Di sini intinya teman-teman untuk foto produk kalau bisa itu ke semuanya ini yang ada di kotak-kotaknya ini teman-teman isi semua ya. Biar secara algoritma itu lebih bagus dan juga kualitas konten itu juga lebih bagus, teman-teman ya. Jadi ini bentar ya, saya isi dulu semuanya. Oke, sip. Nah, di sini udah saya pasang semuanya ya ke 9 foto produknya. Selanjutnya video produk nih. Nah, ini video produk ini kalau misalnya di supplier teman-teman itu ada ya. Contohnya kayak gini nih. Teman-teman wajib isi juga ya, pasang juga. Nah, teman-teman caranya tinggal download aja nih video produknya. Cara downloadnya teman-teman klik aja nih. Terus klik yang ini ya. Di sini terus klik download deh. Setelah itu nanti setelah teman-teman download, teman-teman bisa upload ya video produknya. Nah, selanjutnya adalah deskripsi produk, teman-teman. Untuk deskripsi produk sendiri, di sini kita bisa copy paste punyanya si supplier. Cuma ada tipsnya nih, teman-teman. Untuk nggak langsung copy paste aja ya, tapi kita bisa eliminasi untuk kata-kata yang nggak penting. Di sini pertama-tama kita copy dulu semuanya ya, deskripsinya supplier. Terus kita paste di sini di deskripsi kita. Nah, untuk kode sendiri jangan disamain ya dengan supplier. Jadi kalau perlu teman-teman nggak usah pakai kode gitu ya. Biar apa? Biar si pembeli itu
nggak tahu gitu ya kalau misalnya kita itu produk kita ini sama dengan produknya si supplier ini. Kalau misalnya nanti tahu kalau misalnya produknya sama, maka pembeli bakalan pilih yang lebih murah gitu kan. Makanya di sini kita hapus nih kodenya. Lalunya di sini untuk bahannya ya, teman-teman nggak usah hapus nih bahannya karena penting ya bahannya itu. Kalau misalnya pembeli nggak tahu bahannya, nanti dia bakalan ragu juga untuk beli. Lalunya untuk lebar dada ini wajib kayak gini juga ya. Ini kayaknya nggak usah dihapus teman-teman ya, sama beratnya juga nggak usah dihapus. Nah selanjutnya teman-teman untuk kata-kata yang di sini, ini saya saranin dihapus aja teman-teman ya. Kenapa? Karena ini tuh lebih kayak menekankan si customer itu kayak banyak aturan gitu. Kayak ini misalnya ya, mau memesan sesuai variasi, terus juga kami tidak memproses variasi produk yang ditulis di kolom catatan. Nah di sini teman-teman kalau bisa hapus aja, karena ini biasanya bisa membuat pembeli itu nggak nyaman untuk beli. Jadi saran saya teman-teman untuk kata-kata yang kayak gini itu dihapus aja gitu ya. Nah jadi yang sisa tinggal ini aja ya, spesifikasi. Walaupun cuma segini, yang penting isinya itu lengkap teman-teman ya. Yang penting isinya itu maksudnya kayak bahannya, lebar dadanya, panjang bajunya. Nah yang dibutuhkan sama pembeli kan cuma ini biasanya kan ya. Nggak perlu kayak yang tadi aturan-aturan kayak gitu teman-teman. Jadi itu ya deskripsi produk yang teman-teman perlu perhatikan. Selanjutnya adalah spesifikasi nih teman-teman, atau atribut ya teman-teman. Di sini atribut ini wajib teman-teman isi semua ya, lengkapi. Kenapa? Karena ini teman-teman, atribut itu bisa mempengaruhi produk kita bisa muncul ke atas. Jadi kalau misalnya atribut kita ini nggak lengkap, maka bakalan susah untuk produk kita itu muncul ke atas teman-teman. Jadi pastikan ya di sini diisi semua, mulai dari merek nih. Nah merek di sini si supplier kan pakai merek namanya ya, Monelina. Nah teman-teman jangan tiruin. Kenapa? Karena nanti kalau teman-teman tiruin dan si pembeli itu tahu gitu ya, nanti si pembeli bakalan pilih yang lebih murah ya. Jadi makanya di sini teman-teman secara ini nggak usah ada merek gitu ya, karena ini kan baju biasa kan ya. Beda lagi kalau misalnya kita jualan sabun gitu ya, skincare. Nah itu bakalan nggak bisa ya kalau misalnya mereknya kita kosongin, karena percuma untuk di foto produknya nanti bakalan ada packagingnya, nama brandnya gitu kan. Kalau ini kan baju-baju gini kan nggak perlu merek juga bisa gitu kan teman-teman. Makanya di sini saya saranin teman-teman bisa tidak ada merek aja ya. Terus untuk motifnya sendiri teman-teman bisa cek nih di punyanya supplier ya, untuk ngisi-ngisi spesifikasinya ini. Motifnya itu adalah polos ya. Jadi kita tinggal ikutin aja polos. Terus crop topnya ya kita cari juga di sini, crop topnya itu tidak ya. Nah di sini teman-teman saya isi dulu ya dan disesuaikan dengan punyanya supplier. Oke. Nah ini teman-teman, misalnya ya di sini bahan yang disediakan sama Shopee kan cuma kayak gini ya. Dan di sini si supplier bahannya itu dari spandek. Nah kalau misalnya teman-teman pas search kayak gini di sini spandek itu nggak ada ya, tidak ditemukan, teman-teman bisa klik ini nih, tambah nilai atribut. Terus teman-teman di sini bisa isi sendiri spandek. Jadi kita isinya itu secara manual gitu ya bahannya. Nah ini udah keisi kan bahannya. Jadi kayak gitu ya beberapa tips nih. Nah terus negara asalnya tentu saja Indonesia. Oke, nah ini udah aku isi semuanya ya, spesifikasi. Selanjutnya kita ke informasi penjualan atau variasi. Di sini teman-teman klik aktifkan variasi ya, karena di sini kita kan banyak tuh warna ukurannya ya. Jadi di sini kita tinggal sesuaikan aja sama punyanya supplier untuk variannya. Pertama di sini kita isi warna dulu. Oke, nah di sini untuk warnanya udah aku lengkapin. Sekarang kita tinggal klik ini aja lagi, tambah variasi, dan kita ukuran sekarang ya, itu cuma XL. Oke, sip. Di sini udah ya, teman-teman. Nah, sekarang untuk harganya sendiri nih. Nah, kalau harganya sendiri teman-teman tips aja ya untuk produk-produk awal, dan apalagi kalau misalnya kita jualan baju wanita kayak gini nih. Ini biasanya itu kompetitornya udah banyak. Jadi saran saya untuk awal-awal, teman-teman jangan ambil untung banyak-banyak dulu. Kenapa? Karena produk kita masih belum ada ulasannya dan juga jumlah penjualannya, teman-teman ya. Jadi untuk mendapatkan ulasan, pertama-tama teman-teman bisa jual lebih murah dulu gitu ya. Misalnya cuma ambil untung 10.000 gitu. Nanti kalau misalnya udah dapat penjualan dan juga udah dapat ulasan, teman-teman bisa tambah keuntungannya. Mungkin yang sebelumnya 10.000 menjadi 15.000. Jadi seperti itu ya tips untuk harga. Nah, di sini sebagai contoh kita ambil untungnya 10.000, berarti ini jadi 33.000 ya. Stoknya tinggal 100 teman-teman ya. Di sini biasanya sih saya 100 ya. Nanti kalau untuk masalah stok gitu ya, kalau di supplier ada stok habis, nanti disuruh aja untuk ngabarin teman-teman ya. Misalnya untuk produk ini, variasi ini stoknya habis gitu. Nanti disuruh aja teman-teman ya, si suppliernya. Biasanya mau sih ya, tinggal chat aja. Kalau misalnya ada produk kosong, biar nanti teman-teman stoknya bisa diupdate gitu kan. Untuk kode variasi biasanya saya kosongin dan kita tinggal klik terapkan ke semua. Nah, ya ini udah keisi semua ya. Selanjutnya, nah di sini untuk gambar-gambarnya juga teman-teman isi ya. Di sini warna hitam. Jadi kita tinggal sesuaikan aja nih warna hitam gitu ya.
putih juga. Ini wajib teman-teman ya diisi. Kenapa? Karena ini mempermudah pembeli ya untuk memilih varian. Jadi nanti kalau misalnya diklik tuh warna coklat, nanti bakalan muncul juga gambarnya ke warna coklat. Jadi si pembeli biar lebih enak gitu kan belinya itu. Nah oke teman-teman, ini udah aku isi semuanya ya. Terus untuk beratnya, nah beratnya tadi itu adalah 150 gram teman-teman ya, di deskripsinya supplier. Nah ini berarti di sini kita tinggal sesuaikan aja 150. Untuk ukuran paketnya biasanya saya buatnya itu 10-10 teman-teman. Nah seperti ini. Selanjutnya adalah SKU induk. Nah ini biasanya saya kosongin sih. Nah kalau udah kayak gini udah kita isi semuanya ya, mulai dari judul sampai harganya, kita tinggal klik simpan dan tampilkan. Oke teman-teman, jadi seperti itu tadi ya gimana caranya upload produk untuk dropship gitu ya. Jadi kita bedain semuanya ya. Jadi seperti itu tadi yang biasanya pola yang saya lakukan teman-teman. Mulai dari foto produknya dibedain, terus juga judulnya, deskripsinya, atributnya, dan lain sebagainya. Oke, mungkin segini dulu untuk video kali ini teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan menambah penjualan di toko teman-teman. Terima kasih, bye. Capek banget, pelanggan kabur gara-gara marketplace nggak keurus. Itu tandanya kamu butuh admin marketplace dari e-commerce. Talent admin marketplace sudah dilatih dengan kurikulum terbaik, biaya terjangkau, dan dapat dimonitoring dengan aplikasi. Kunjungi e-commerce sekarang juga.